Intu budu tazharu khairan min a'malil bir. Ayat 149 surat An-Nisa. Au tukhfu ta'maluhu sirran au ta'fu an zulmin fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi bi ayyuminu bihi dunahum wa yaquluna nu'minu bi ba'd minar rusul wa nakfuru bi ba'd minhum wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalik al-kufri wal iman sabila tariqan yadhhabuna ilaihi. Ulaika humul kafiruna haqqan masdarun muakkidun limadmunil jumlati qablahu. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dha ihanatin huwa 'adzabun nar. Walladzina amanu billahi wa rusulihi kullihim walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim bin nuni wal ya ujurahum thawaba a'malihim wa kana Allahu ghafura li awliyaihi rahima bi ahli ta'atihi. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitab al-yahud an tunazzila alaihim kitaban minas sama' jumlatan kama unzila ala Musa ta'annutan fa in istakbarta dzalik faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbara a'zama min dhalik faqalu arina allaha jahrah ayanan fa akhadhathumus sa'iqah al-mautu iqaban lahum bi zulmihim haitsu ta'annatu fi su'al thumma takhadul ijla ilahan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat al-mu'jizat ala wahdaniyatillah fa'afawna an dhalik wa lam nasta'silhum wa atayna Musa sultanan mubina tasallutan bayyinan zahiran alaihim haitsu amarahum biqatli anfusihim taubatan fa'ata'u. Jika menampakkan oleh kalian artinya tazhar, tuzhiru, menyatakan, menampakkan oleh kalian akan khairan, akan satu kebaikan daripada amal perbuatan kebaikan, au tukhfuhu, atau menyembunyikan oleh kalian akan ia khairan, akan ia kebaikan, artinya ta'maluhu sirran,
mengerjakan oleh kalian akan ia khair, akan ia kebaikan secara sirran, secara rahasia, atau ta'fu an su, atau memaafkan oleh kalian daripada kesalahan, yaitu zulmin, yaitu kezaliman. Niscaya fa innallaha afuwan qadira, sesungguhnya bermula Allah itu adalah ia Allah itu afuwan qadira, itu maha pemaaf, lagi Allah itu maha kuasa. Jadi sebagai penutup daripada penjelasan tentang kelakuan orang-orang kafir dan kelakuan orang-orang munafik dan apa yang diderita oleh orang-orang muslim dari perlakuan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, jadi Allah tutup dengan satu pesan, kan? Kalian berbuat baik, baik berbuat baik itu secara terang-terangan ataukah berbuat baik itu secara rahasia. Begitu juga seandainya kalian memaafkan kesalahan, memaafkan kezaliman, maka sungguhnya Allah itu maha pemaaf, lagi Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Kan? Cikalon dalam qauluhu au ta'fu an su, atau dari qauluhu min a'malil bir lah. Jadi menampakkan oleh kalian akan kebaikan, satu kebaikan daripada amal perbuatan baik. Artinya seperti sholat, sedekah, dan fi'lil ma'ruf, dan mengerjakan ma'ruf, suatu kebaikan, wa husnizan, dan baik prasangka, berprasangka baik. Qauluhu au ta'fu an su, atau memaafkan oleh kalian dari suatu kesalahan. Hadza huwa mahtul faidah. Bermula ini firman au ta'fu an su, atau memaafkan oleh kalian daripada suatu kesalahan. Dianya ini firman itu mahtul faidah, itu inti daripada faedah yang disampaikan dari firman ini. Jadi core dari firman ini, pusat daripada firman ini adalah tentang memaafkan. Jika kalian berbuat baik, baik itu terang-terangan ataukah dengan rahasia, ataupun kalian memaafkan. Jadi yang menjadi sentrum di sini, yang menjadi sentral, yang menjadi pusat daripada firman ini adalah tentang memaafkan. Nah, jadi firman ini adalah mahtul faidah, adalah landasan ataupun pusat daripada faedah dari firman ini. Dari firman ini. Bidalili, dengan bukti firmannya Allah. Apa firman Allah? Fa innallaha kana afuwan qadira. Sungguhnya Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pemaaf. Lagi padahal Allah itu qadira, Allah itu maha kuasa. Jadi kalau Allah mau balas segala kejahatan, segala kemaksiatan, segala kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia-manusia lemah, yang sok berkuasa, manusia-manusia hina, yang sok perkasa, sok berwibawa, sok hebat. Seandainya Allah mau membalas perbuatan-perbuatan mereka, Allah itu qadira, Allah itu maha kuasa. Tapi Allah itu afuwan, Allah itu maha pemaaf. Tetapi
kepemaafan Allah itu bukan artinya Allah itu tidak berdaya untuk membalas kejahatan, keburukan, kesalahan, kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Tetapi kemaafan Allah itu dikarenakan Allah justru maha kuasa untuk membalas, tapi Allah maafkan. Jadi sifat yang paling luhur itu, sifat yang paling sempurna itu adalah ketika kita mampu membalas tapi kita maafkan. Seperti itulah sifat Allah, afuwan qadira. Allah maha memaafkan, tapi bukan karena Allah itu lemah, bukan karena Allah itu tidak mampu membalas, justru karena Allah itu qadir, karena Allah itu maha kuat. Allah mampu membalas, justru karena Allah mampu membalas makanya Allah maafkan. Hadza bayanun lil khuluqil kamil. Bermula ini itu firman ini itu penjelasan untuk akhlak yang sempurna. Jadi ada itu lung katuo hadis qudsi lepe kan. Jadi orang ketika dia tidak mampu membalas kezaliman di dunia, nanti di akhirat kan dia diberikan kesempatan untuk membalas kezaliman orang terhadap dia. Dia pernah ditendang, nanti di akhirat akan disuruh balas-balas. Pernah ditempeleng di dunia tidak dia sempat balas, nanti di akhirat disuruh balas. Jangankan manusia, itu di kalangan di kalangan fauna, di kalangan binatang-binatang, ada binatang-binatang yang bertanduk kemudian menanduk binatang yang tidak punya tanduk, membunuh binatang-binatang yang lemah. Itu binatang-binatang itu di akhirat nanti akan dibangkitkan kembali mereka. Ada binatang yang teraniaya disuruh balas. Setelah dia balas kemudian dari tanah kembali ke tanah. Tidak ada binatang yang kemudian diinterogasi, dihisap, kemudian masuk surga, kemudian binatang-binatang yang zalim masuk neraka. Karena mereka itu tidak ada taklif terhadap mereka, tidak berlaku perintah dan larangan terhadap mereka. Jadi tidak ada tidak ada reward and punishment, tidak ada penghargaan dan hukuman terhadap kalangan binatang. Jadi binatang saja yang teraniaya itu akan diberikan kesempatan untuk balas, apalagi manusia. Di dunia kita dianiaya, hak kita diambil secara zalim, kita disakiti secara fisik, secara kehormatan pun seperti nanti di akhirat akan disuruh balas. Cuma nanti sebelum kita membalas akan diperlihatkan oleh Allah, kalau kamu balas silahkan balas, tapi kalau kamu tidak balas, itu balasan kamu di surga nanti. Dapat istana yang seperti itu, mau ambil yang mana, mau pilih yang mana, balas atau gandeng tangan dia sama-sama masuk surga, balasan jijik. Kebanyakan orang ambil balasan yang dalam surga. Itu. Jadi bahkan sampai di akhirat nanti diberikan peluang untuk memaafkan. Dan itu adalah khuluqil kamil. Itu adalah akhlak yang sempurna. Apa itu akhlak? Akhlak itu moral. Jadi moral itu dia bukan terdapat pada gerak-gerik ataupun tindak tanduk, itu namanya adab, itu namanya sopan santun. Tapi akhlak moral itu adalah karakter dari seseorang. Jadi itu moral yang sempurna, mampu qadir, mampu balas tapi memaafkan. Fala afu wal musamahah, maka bermula memaafkan, wal musamahah, dan mentolerir. Kemaafan dan toleransi itu ajallu wa a'la, itu lebih mulia dan lebih luhur minal intisar, dibanding kemenangan. Jadi orang kadang memang merasa menang orang ketika dia mampu membalas
kesalahan yang dilakukan orang lain. Ada kepuasan batin ketika mampu membalas. Kan? Cuman tidak salah kalau balas, kan? Tidak ada salahnya kalau balas. Cuman moral yang paripurna, moral yang sempurna, kan? Itu adalah memaafkan. Kan? That's the point. Itu inti daripada firman ini. Jadi inti daripada firman ini, pelajaran yang ingin disampaikan dari firman ini adalah tentang ta'fu an su', memaafkan kesalahan. Begitu. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya jadi Al-Quran ini, firman Allah ini, Al-Quran ini kalau kita baca, dia itu tidak seperti buku-buku yang dikarang oleh manusia. Ada bab, ada subbab dan seterusnya. Mau itu karya ilmiah ataukah itu adalah karya seperti novel, cerita-cerita fiktif. Itu kan ada jalan ceritanya. Tapi kalau Al-Quran, kalau firman Allah itu seperti mengalir. Kita lihat itu seperti tidak ada cerita utamanya apa, kemudian dia akan beralih kepada cerita, kan tidak. Contoh aja lagi berbicara, tapi ada keterhubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Jadi firman Allah itu, Al-Quran itu, dia bernarasi, dia menceritakan sesuatu secara mengalir. Anda tahu ini sambungannya juga, tahu-tahu sudah bicara lain. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang kufur oleh mereka orang-orang, yang ingkar oleh mereka orang-orang terhadap Allah dan utusan-utusannya Allah. Wa yuriduna ayyufarriqu, dan berkehendak oleh mereka akan bahwa membedakan oleh mereka antara Allah dan utusan-utusannya Allah. Bagaimana mereka membedakan antara Allah dan Rasul-Rasul Allah? Dengan pengertian yu'minu bihi dunahum, beriman oleh mereka orang-orang terhadapnya Allah, dunahum, tidak terhadap mereka Rasul-Rasul, tidak terhadap mereka Rasul-Rasul. Jadi kalau mereka beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul, kenapa mereka dikatakan kufur? Coba lihat dalam qauluhu wa yuriduna ayyufarriqu, dan berkehendak oleh mereka akan bahwa membedakan oleh mereka. Ilah, itu firman Allah ini atufu sababin ala musabbab, ataf sebab kepada musabbab. Jadi yufarriqu ini membedakan, mereka membedakan antara, mereka pisahkan. Kami beriman kepada Allah tapi kami tidak beriman kepada Rasul. Kami beriman saja pada Allah, tapi kalau pada Rasul no way, dan kami tidak beriman. Jadi pembedaan mereka ini adalah sebab bagi ma'tuf alaih. Dan apa ma'tuf alaih daripada wa yuridun? Yaitu nakfuru, yakfuruna billah. Jadi dengan sebab mereka membedakan Allah dan Rasul. Bagaimana mereka membedakan? Beriman kepada Allah tapi ingkar kepada, kufur terhadap para rasul. Ini adalah sebab. Karena ingat atas sebab, ini adalah sebab. Sebab bagi apa? Sebab bagi sebelumnya itu. Sebab bagi yakfurun, mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi kekafiran mereka itu bukan karena mereka mempersekutukan Allah,
bukan karena mereka menyembah selain Allah, kan? Tetapi kekafiran mereka itu karena mereka tafrik, mereka membedakan. Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para rasul. Jadi ataf di sini adalah ataf apa? Ataf sebab atas musabab. Ataf sebab atas musabab artinya yang setelah waw itu sebagai maktuf itu adalah sebab. Kemudian yang sebelum waw, sebelum maktuf sebelum waw yaitu maktuf alaih, yang maktuf alaih yakfuruna billah itu adalah musabab. Nah, itu adalah akibat. Jadi dengan sebab mereka tafrik, maka akibatnya adalah mereka itu yakfurun, sama dengan mereka kafir, mereka kufur kepada Allah. Mereka kufur kepada Allah berarti. Kan? Artinya fakufruhum bitafriqah la bi'tiqadi syarik lillah. Artinya maka bermula kekufuran mereka orang-orang itu dengan sebab tafriqah, dengan sebab membedakan, bukan dengan sebab mempercayai sekutu bagi Allah. Kan? Bukan karena mereka mentauhidkan Allah. Kan? Seperti Yahudi itu benci sekali berhala-berhala. Mereka mentauhidkan Allah. Kekufuran Yahudi itu di mana? Kekufuran kaum Yahudi itu ketika tidak mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Kenapa? Karena rambutnya tidak pirang, kulitnya tidak seputih mereka, matanya juga tidak biru. Kan? Yang sudah Rasul itu kan dari golongan mereka tahu-tahu muncul Rasul turunan Yaman lagi. Sudah lahirnya di Arab, turunan Yaman lagi. Tahu-tahu ini kok kenapa jadi bangsa Arab, tidak sama seperti mereka. Kan? Begitu. Balik keluar. Tapi kita balik. Wa yaqulun, dan berkata oleh mereka orang-orang yang kufur dengan sebab tafriqah, dengan sebab membedakan antara Allah dan para rasul. Apa kata mereka? Nu'minu bi ba'din, beriman oleh kami terhadap sebahagian daripada para rasul, wa nakfuru bi ba'din minhum, dan kufur oleh kami, ingkar oleh kami terhadap sebahagian daripada mereka para rasul. Itu apa maksudnya itu? Coba lihat di dalam qauluhu minar rusul. Kami beriman kepada sebahagian daripada para rasul, artinya seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Isa. Kami hanya mengamalkan perjanjian lama, yaitu Taurat, dan perjanjian baru, yaitu Injil. Wa nakfuru bi ba'din, dan kufur dan ingkar oleh kami terhadap sebahagian lagi. Siapa itu? Seperti Muhammad. Jadi kami hanya percaya kepada Nabi Musa dan kitab yang dibawanya, yaitu Taurat, perjanjian lama. Dan kami percaya kepada Nabi Isa dan kitab yang dibawanya, yaitu Injil, perjanjian baru. Padahal seharusnya mereka lebih percaya lagi kepada Al-Quran, karena itu adalah perjanjian terbaru. Itu adalah versi yang sudah di-upgrade daripada kitab-kitab sebelum. Masih mengamalkan kitab-kitab yang belum di-upgrade. Dan Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Harusnya mereka lebih mempercayai lagi perjanjian terbaru. Itulah Al-Quran. Jadi orang kalau dia berpikiran maju, seharusnya mereka mengamalkan kitab yang sudah di-upgrade. Itu kitab yang sudah di-upgrade yang kenyal Al-Quran. Cuman itulah penyakit bangsa Yahudi. Mereka itu rasis. Bangsa paling rasis sedunia itu adalah bangsa Yahudi.
Ambola udang wa angka pitiang. Ambola ambola udang. Padahal sama-sama merah kalau direbus. Kayaknya. Malilua wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalik, dan berkehendak oleh mereka akan bahwa menjadikan oleh mereka di antara demikian kekufuran dan keimanan, akan menjadikan akan sabila, akan jalan yang lain. Sabila artinya tariqan, jalan yang lain yang pergi oleh mereka kepadanya jalan. Jadi target mereka ingin membuat genre baru, aliran baru dalam aliran baru dalam kepercayaan. Aliran baru dalam kepercayaan itu apa? Di satu sisi kufur, di satu sisi beriman. Beriman bagaimana? Percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa. Kemudian di sisi yang lain kufur terhadap Nabi Muhammad. Jadi mereka ingin membuat suatu kepercayaan suatu genre baru, aliran kepercayaan baru. Jadi agama hybrid. Jadi agama agama percampuran. Sudah hybrid. Aman. Nyangkong lagi jampu ingon jampu ingon jangankan campur air dengan kencing, dia campur air dengan pertalite saja itu tidak bisa dikonsumsi. Dikonsumsi oleh manusia batuk, dikonsumsi oleh kendaraan mogok. Jadi mau dia campur-campur Islam dan kekufuran. Ini adalah suatu genre baru dalam kepercayaan. Tidak bisa. Apabila berkumpul antara khisah dan syaraf, rendah dan mulia, maka yang menang adalah yang menang adalah khisah. Yang menang adalah rendah. Nah, jalan begitu. Ulaika humul kafiruna haqqa. Bermula orang-orang itu, orang-orang kafir tadi, orang-orang kafir tadi yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul dan ingin membedakan antara Allah dan Roh. Orang-orang itu mereka orang-orang itu kafiruna haqqa, itu orang-orang kafir dengan sebenarnya. Jadi tidak ada kafir abu-abu, kafir setengah-setengah. Tidak ada cerita kafir setengah-setengah. Jadi kalau ada satu akidah yang tidak diyakini oleh dia, maka dia 100% kufur, 100% kafir. Tidak ada itu ceritanya bisa membagi-bagi. Saya pilih beriman kepada si ini saja. Kepada Rasulnya itu saya tidak beriman. Tidak bisa. Haqqa itu masdarun muakkidun, masdar yang mentaukidkan ia bagi kandungan jumlah sebelumnya masdar. Jadi nyantik ke di jikibanan. Jadi masdarun muakkidun, masdar yang mentaukidkan, wa amiluhu mahdhufun wa yuqaddaru muakharan. Anil jumlah muakkadah laha taqdiru haqqahu haqqan. Bermula amilnya masdar itu mahdhuf, itu dibuang ia amil. Nah dalam qaulu masdarun muakkidun, masdar yang mentaukid. Bermula amilnya masdar itu dibuang ia dan ditekedi ia amil
hal keadaan muakhara, hal keadaan ditakhirkan ya amil daripada jumlah muakkadah lah, jumlah yang ditaukidkan baginya jumlah. Jadi jumlah yang ditaukidkan itu adalah ulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya kan. Kemudian setelah itu ada haqqan, sebelum haqqan itu ada amil yang dihilangkan, di mana fungsinya adalah mentaukidkan kan jumlah sebelumnya, yaitu mereka itu orang-orang jadi wa yuqaddaru muakhara, ditekedi ia amil hal keadaan ia muakhar, ditakhir ia daripada jumlah muakkadah lah, jumlah yang ditaukidkan baginya jumlah. Kiban amil ji takdiruhu ahaqqahu haqqa, bermula tekedinya perkiraannya amil yang dibuang itu ahaqqahu, menghakkan ia Allah akan ia madkur, pemadkur, yaitu merekalah orang-orang kafir akan haqqa, akan sebenar-benarnya. Jadi ahaqqahu, memastikan ia Allah akan ia menegaskan ia Allah akan ia merekalah orang-orang akan sebagai haqqa, akan sebagai penegasan sebenar-benarnya. Jadi ada ahaqqahu yang dihilang, di mana fungsinya adalah mentaukidkan, mempertegas madmun jumlah, kandungan jumlah sebelumnya. Apa kandungan jumlah sebelumnya? Yaitu menyatakan, menisbatkan kekufuran terhadap orang-orang yang membedakan antara Allah dan Rasulnya kan. Begitu. Balik luar, masdarun muakkidun limadmunil jumlati qablahu, haqqanya adalah masdar. Masdar artinya maf'ul mutlak. Haqqanya adalah maf'ul mutlak yang mentaukidkan ia bagi pementaukidkan, bagi kandungan jumlah sebelumnya masdar. Apa jumlah? Ulaika humul kafirun. Apa kandungannya? Menisbatkan kekufuran terhadap mereka, di mana makna yang terkandung itu dipertegas dengan kata haqqa. Mereka lah orang kafir dengan sebenar-benarnya kan? Karena tidak ada area abu-abu di situ kan? Kalau tidak beriman kepada salah seorang rasul ya kafir. Tidak ada setengah kafir setengah beriman, ada setengah kafir setengah beriman kan? Kalau jadi cacing ya cacing, tidak ada ceritanya setengah cacing setengah naga. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan ancamannya adalah a'tadna lil kafirin, dan telah menyediakan oleh kami untuk orang-orang kafir akan siksaan yang menghinakan. Yang menghinakan artinya ihanatin, yang mempunyai sifat ihanah, menghinakan. Siksaan apa itu? Huwa adzabun nar, bermula ia siksaan yang menghinakan itu siksaan api neraka, kan? Jadi mereka itulah orang-orang kafir dengan sebenarnya kan? Dan untuk orang-orang kafir itu sudah disediakan untuk mereka siksaan yang menghinakan, yaitu siksaan neraka kan? Walladzina amanu billahi wa rusulih. Jadi apa firman Allah itu biasanya seperti itu kan? Allah menyebutkan, ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang durhaka misalnya, beserta dengan balasan untuk mereka, selanjutnya itu akan Allah sebutkan lawannya, dikotominya. Allah sebutkan lawannya. Jadi orang-orang kafir itu begini, nasib mereka akan seperti ini. Sebaliknya orang-orang beriman begini mereka.
Nah, sifat mereka seperti ini dan balasan untuk mereka ini kan. Dan bermula orang-orang yang beriman oleh mereka orang-orang terhadap Allah dan terhadap utusan-utusannya Allah, kullihim, semua mereka utusan-utusan, tidak dia tafriqah, tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, walam yufarriqu baina adin minhum, dan tidak membeda-bedakan oleh mereka antara seorang pun daripada mereka rusuli, daripada mereka utusan-utusan Allah. Ulaika saufa nu'tihim, bermula orang-orang itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak membeda-bedakan, itu saufa nu'tihim, kelak memberikan oleh kami akan mereka. Nu'ti bisa dibaca dengan nun, bisa juga baca ya. Nu'ti berarti kami, yu'ti berarti memberikan, ya Allah, ya Allah. Kelak memberikan oleh kami atau oleh ya Allah akan mereka, akan ujurahum, akan pahala-pahala mereka. Pahala-pahala mereka artinya thawab a'malihim, ganjaran daripada amal perbuatan mereka. Akan Allah berikan thawab a'malihim. Nah, jadi apa yang mereka kerjakan di dunia itu adalah investasi ukhrawi, mereka akan mereka petik hasilnya nanti di akhirat. Nah, tapi kalau orang-orang kafir itu apa kebaikan yang mereka kerjakan di dunia, nah, itu misalnya dia bantu fakir miskin, atau ada orang kafir dia bantu pegawainya yang Islam untuk pergi umrah, pergi haji, dia sendiri kafir, maka itu tidak akan mendapatkan balasan ukhrawi. Kalaupun ada balasannya di dunia saja. Apa balasan di dunia? Dia akan mendapat mendapat nama baik di antara warga yang lain, di antara orang-orang yang lain. Dia akan disanjung, dia akan dipuji, dia akan dikenang, tapi itu semuanya di dunia. Makanya perbuatan orang kafir, sebaik apapun perbuatan orang kafir, itu tetap dianggap perbuatan duniawi. Walaupun membantu orang pergi umroh, walaupun membantu bangun masjid, itu tetap perbuatan duniawi. Kenapa duniawi? Karena tidak mendapat balasan di akhirat. Untuk mendapat balasan akhirat itu syaratnya apa? Masuk Islam dulu. Karena harus satu server dulu. Kalau beda server, nah ini surga ini hanya orang yang servernya server beriman. Kalau kufur, minta surga yang lain berarti. Siapa yang bisa ciptakan surga yang lain di akhirat? Begitu. Wa kana Allahu ghafura, adalah bermula Allah itu ghafura, itu maha pengampun, ya Allah, terhadap awliyaihi, terhadap kekasih-kekasihnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Allah itu selalu mengampuni awliyanya Allah. Allah itu selalu mengampuni kekasih-kekasihnya Allah. Siapa itu awliya? Siapa itu kekasih-kekasih Allah? Kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang hatinya senantiasa bermakrifah, senantiasa mengingat Allah. Hatinya itu senantiasa mengingat Allah. Dan ketika berbuat baik, maka dia menyaksikan ini adalah hidayah dan taufik dari Allah. Dan ketika dia terjun dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia melihat di situ ada hak rububiyah, ada hak ketuhanan. Apa hak ketuhanan? Bahwa dia harus menyesal, dia harus memohon ampun kepada Allah. Dia menyaksikan kelemahan dan kehinaan dirinya, lalu memohon ampun kepada Allah. Jadi ketaatan itu mendekatkan dia kepada Allah, kemaksiatan tidak menjauhkan dia dari Allah, justru semakin mendekatkan dia kepada Allah. Nyan aulia, dan ampunan hanya diberikan kepada para aulia ini, orang yang hatinya senantiasa bertaut dengan Allah.
kan? Tapi orang yang hatinya tidak bertaut dengan Allah, orang yang egois, kan? Orang ananiah, orang yang menyaksikan aku adalah, walaupun dia haji setiap tahun, tahajud setiap malam, puasa setiap hari, tapi kalau dia masih menyaksikan bahwa amal kebaikan yang aku kerjakan itu dikarenakan aku adalah orang yang spesial di sisi Allah, ya, orang yang hebat, orang yang istimewa, kan? Maka la ghufrana lahum, tiada ampunan untuk mereka. Bukannya dekat mereka kepada Allah dengan ibadah mereka, justru mereka semakin jauh. Jadi ampunan itu hanya untuk siapa? Hanya untuk aulia, para kekasih Allah. Siapa mereka? Yaitu hatinya yang bertaut kepada Allah, kan? Bukan hatinya itu terbentur oleh dinding wujud diri, wujud diri. Aku adalah wa angkapitiak, aku alim, aku saleh, aku orang taat, aku je. Hawa dak Jibril aku tanpa tiga. Kan Jibril hawa temampa Jibril 3 palingan. Aku kan sering tahajud. Kamu apa? Kamu nggak level kita. Nah, jadi Allah itu maha pengampun terhadap para aulia-Nya. Selain aulia itu tidak akan diampuni oleh Allah, karena dia sendiri tidak merasa bersalah, tidak merasa dirinya itu hina. Bagaimana mau diampuni? Rahimah, lagi Allah itu maha penyayang. Kepada siapa Allah sayang? Bi ahli ta'atihi, terhadap orang-orang yang taat kepadanya Allah. Kan? Orang-orang yang loyal kepada Allah, yang taat kepada Allah itu disayang oleh Allah, kan? Walaupun sesekali, kan? Walaupun sesekali hatinya itu teralihkan, kan? Istighal, terdistraksi, teralihkan kepada selain Allah. Kiban teralihkan kepada dia, taat, dia patuh kepada Allah, kan? Tapi si gogo muncul dalam hati ujub. Oh mahaira alun demeng lun tahajud malamnya, kan? Kalau dia segera segera kembali daripada kelalaian dia, ya, jadi Allah sayang pada orang-orang yang taat seperti itu. Allah sayang, kan? Tapi ampunan Allah itu hanya terhadap siapa? Aulia, orang yang hatinya bertaut kepada Allah, hatinya itu selalu tawajuh, tawajuh menghadap Allah. Nah, pernah tanya mana? Tiada tanya bagimu? Yas'aluka, bertanya akan engkau wahai Muhammad. Oleh siapa bertanya? Ahlul kitab, orang yang menganut Alkitab, menganut kitab samawi. Kitab samawi yaitu Taurat dan siapa mereka ahlul kitab? Yaitu al-Yahud, bangsa Yahudi, kaum Yahudi. Apa mereka tanyakan kepada engkau? Bukan bertanyaan. Kalau bertanya itu biasa pakai dan bukan biasa, sudah seperti itu aturannya. Jadi kalau sa'ala an Zaidin, bertanya ia an Zaidin, sa'ala an Zaidin itu maknanya bertanya ia tentang Zaid. Man huwa, siapa Zaid itu? Wa ma adraka ma huwa Zaid, tahukah kamu apa itu Zaid? Jadi itu sa'ala an. Tapi kalau sa'ala tidak pakai an, sa'ala Zaidan, itu maknanya meminta. Sa'ala Zaidan dirhamat, meminta ia akan Zaid akan dirham, kan? Jadi yas'aluka nah pakai an, berarti yas'aluka apa makna haji? Meminta atau bertanya? Meminta akan engkau wahai Muhammad oleh ahlul kitab, yaitu Yahud, kaum Yahudi. Akan apa mereka minta?
antunazzila alaihim kitaban minas sama, akan bahwa menurunkan oleh engkau, menurunkan oleh engkau atas mereka akan kitaban, akan satu kitab dari langit. Turunkan bagaimana? Jumlatan, sekaligus. Mereka minta kepada engkau agar diturunkan kitab dari langit sekaligus, seperti pengalaman Yahudi di orang Israel di masa Nabi Musa. Ini turunan Israel di masa Nabi Muhammad, yaitu bangsa Yahudi, kaum Yahudi. Mereka meminta seperti itu kepada engkau. Kama unzila ala Musa, sebagaimana telah diturunkan ia kitab sekaligus atas Nabi Musa. Mereka meminta agar diturunkan itu. Permintaan mereka ini kenapa, atas dasar apa mereka meminta ini? Mereka meminta ini karena ta'annutan, karena ta'annut, karena keras kepala. Istilah jian ta'annutan, tendensius. Jadi tendensius itu mencari-cari kesalahan ataupun hanya ingin menyusahkan orang. Jadi ada kalanya orang meminta ataupun bertanya itu karena memang ingin arahan, arahan. Ada juga orang bertanya atau orang meminta itu tendensius saja. Coba kamu lakukan ini, coba kamu lakukan itu. Jadi tendensius, ta'annutan itu, keras kepala itu tujuannya hanya ingin mempersulit. Jadi permintaan mereka ini bukan betul-betul meminta untuk mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk, tapi permintaan mereka ini hanya ta'annutan, hanya tendensius, ingin mempersulit Nabi Muhammad saja. Sedangkan Al-Quran itu berbeda dengan kitab seperti Taurat. Al-Quran itu dia turunnya gradual, turunnya itu bertahap. Setelah sudah diturunkan ke sama'id dunia, namanya Baitul Izzah, langit dunia yang namanya Baitul Izzah, di malam Lailatul Qadar sekaligus diturunkan di situ. Kemudian diwahyukan dari langit dunia itu, diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 20 tahun. Jadi tidak diturunkan sekaligus. Kalau diturunkan ke langit dunia malam Lailatul Qadar itu sekaligus, tapi disampaikan kepada Nabi Muhammad itu tergantung peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa apa? Diturunkan firman. Ada terjadi peristiwa ini, diturunkan firman. Jadi diturunkan bertahap, tidak sekaligus. Jadi mereka minta supaya diturunkan. Ada Alkitab yang diturunkan sekaligus seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi itu karena ta'annut itu. Kalau dalam qauluhu yas'aluka. Yas'aluka meminta akan engkau, artinya permintaan ta'annutin, permintaan tendensius, mempersulit, lagi permintaan yang mempunyai inat, mempunyai sifat menentang. Jadi kalau permintaan ini tendensius, apalagi kalau bertanyaannya tendensius, itu namanya menabrak dinding kita itu. Jadi kalau dia bertanya hanya untuk mempersulit, sudah kita jelaskan lagi ngawahbian, kita jelaskan begini, sahabat kan tidak pernah mengerjakan. Ini orang tidak konsisten. Katanya dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Kita kasih Al-Quran, mereka bilang sahabat tidak mengerjakan. Jadi dalil itu apa? Suloy. Jadi dalil yang maunya dalil itu yang seperti apa, Joni? Kita kasih Al-Quran, kita kasih hadisnya, katanya tidak pernah diamalkan oleh sahabat.
Kalau itu memang baik, tentu para sahabat pasti mereka mengerjakan. Maunya apa ini makhluk satu ini? Katanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kan? Habis itu harus merujuk kepada dikerjakan oleh ini ta'anut, ini tendensius. Ya, kalau mau dilayani itu tabrak tembok namanya. Jadi kita kalau berdebat dengan orang pintar itu menguras pikiran, kalau berdebat dengan orang tolol dengan keledai-keledai itu menguras perasaan. Jadi ya gimana kalau sudah jelas, keledai ya. Sudah dibilang ini Al-Quran bilang hadis, sahabat tidak pernah mengerjakan. Yang dalil itu yang mana maunya? Mana pula bila Al-Quran hadis habis itu bawa-bawa sahabat. Falida, jadi karena ini yang mudah-mudah Yahudian, ini ta'anut saja ini. Falida lam yuballighumullahu muradahum. Karena inilah, karena ta'anut, karena tendensius, tidak mencapaikan akan mereka oleh Allah akan muradahum, akan tujuan mereka. Tidak Allah sukseskan, tidak Allah capaikan mereka memperoleh tujuan mereka. Mereka ingin itu, kalau permintaannya betul-betul ingin meminta arahan, apabila Al-Quran itu diturunkan sekaligus, akan diturunkan oleh Allah sekaligus. Tapi karena ini adalah ta'anut. Tahu dari mana ta'anut? Karena sudah ada sejarah sebelumnya. Kepada Nabi Musa itu diturunkan sekaligus pada lempengan-lempengan itu. Walau kana su'aluhum li talabil istirsyad la ujibu, seandainya adalah bermula permintaan mereka kaum Yahudi itu untuk mencari istirsyad, mencari arahan. Kalau permintaan itu permintaan mencari arahan, la ujibu, niscaya diperkenankan akan mereka. Kalau emang itu istirsyad akan diperkenankan. Tapi ini karena dasarnya adalah ta'anut. Yang ta'anut itu karena dasar apa tadi? Rasis. Makanya bangsa Yahudi itu, bangsa Yahudi mereka itu pernah menjadi bangsa yang paling dimuliakan oleh Allah. Bangsa yang maju peradaban mereka. Cuman yang namanya peradaban itu silih berganti. Peradaban itu ketika dia sudah mencapai puncak, maka ketika mencapai puncak itu, peradaban itu kemudian akan merosot, hilang, dan hanya tinggal sejarah. Ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia, lagi puncak-puncaknya menurut Yahudi itu mereka pernah mencapai puncak peradaban, kemudian merosot. Setelah mereka merosot, lalu Islam mencapai kegemilangan, di masa Nabi Muhammad mencapai peradaban puncaknya. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi ini karena tidak terima, mereka menjadi korban peradaban. Akhirnya jadi korban peradaban, tidak mau ikut. Jadi karena sudah jadi korban peradaban apa? Sudah jadi korban peradaban Islam. Begitu Islam maju, kemajuan peradaban Islam, ini Yahudi ini mulai tersisih. Kemudian menggalang persatuan bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Arab, menghasut supaya benci kepada agama Islam. Mereka ini adalah musuh kita bersama. Enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku itu adalah teman. Diajak orang-orang lain untuk sama-sama musuhi agama sama-sama musuhi agama Islam. Jadi ini Yahudi ini korban peradaban Yahudi. Enggak. Itu namanya penyakit apa? Senioritanisme. Jadi ada namanya senioritas, ada juga namanya senioritanisme. Kalau senioritas itu artinya sifat senior, prinsip senior. Jadi senior itu orang yang terdahulu. Senioritas itu sifat
kalau senioritas itu bagus. Jadi kalau harus punya inilah prinsip senioritas. Jadi kalau orang-orang yang duluan dari kita, abang leting ataupun guru senioritas, ya mereka kita dahulukan, mereka kita majukan. Nah, walaupun dari segi keilmuan kadang lebih maling mentanya. Nyangget senioritas itu baik. Ya, itu adalah akhlak terpuji. Yang celaka itu adalah senioritanisme. Senioritanisme itu menjadikan senioritas itu sebagai penanji. Jadikan senioritas itu sebagai tolak ukur, kan? Sebagai tolak jadi kalau senioritas itu jadi tolak ukur, kan? Itu jatuhnya jadi sombong, kan? Duluan saya ngaji dari kamu, saya gure, kamu murid, jadi yang butuh ilun tapi katalah tapi hanya karena lagi anak. Itu jadinya sombong. Celakanya itu bisa menghambat kemajuan orang yang lebih cerdas dari dia, kan? Jadi senioritas itu baik, tapi kalau senioritas itu dijadikan sebagai tolak ukur kelebihan dan keutamaan yang kan, itu bisa menghambat kemajuan. Sayang yang junior kadang yang lebih carong dari ini, kemudian dia halang-halangi. Embong ji baru ji bacu pi kampung padahal ji awai beut ngon lu jinu kampung yang kan lagi kan. Itu yang penyakit bangsa Yahudi, senioritanisme. Awai kamu ngomuhamaknya, awai nabi kamu ngomuhamak panena lebih ji kamu, kan? Akhirnya dia jadi kufur, menutup diri daripada kebenaran. Akhirnya menutup diri. Yang penyakit Yahudi ya. Jadi senioritanisme itu penyakit Yahudi. Kan? Celakanya ini itulah mengajak orang menggalang persatuan untuk memusuhi orang yang dia benci. Nah, ini penyakit Yahudi. Mereka minta agar diturunkan Al-Quran sekaligus. Ada kitab samawi yang diturunkan sekaligus. Fa ini istakbarta dalik. Jika merasa berat oleh engkau, merasa besar oleh engkau, merasa berat oleh engkau wahai Muhammad akan demikian perkataan. Kalau engkau merasa bahwa permintaan itu berat, permintaan itu kabir, faqad sa'alu, maka sungguh pernah meminta oleh mereka bangsa Yahudi. Apakah Yahudi di masa Nabi Muhammad? Bukan Yahudi di masa Nabi Muhammad. Artinya abauhum, bapak dari bapak mereka. Itu apa namanya? Nenek moyang. Tapi ini abah, berarti kakek nenek moyang bukan kakek moyang? Kakek moyang lah yang abang. Kan? Abauhum, bapak sampai gede. Yang sezaman dengan Nabi Musa. Sungguh pernah meminta oleh mereka kaum Yahudi. Apakah kaum Yahudi di masa Nabi Muhammad? Artinya abauhum, artinya kakek moyang mereka. Pernah meminta kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Apa yang mereka minta? Nenek moyang mereka itu, kakek moyang mereka, mereka minta akan akbara, sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang azam, lebih dahsyat, mindalik, daripada demikian permintaan apa? Diturunkan Alkitab sekaligus. Ini Yahudi di masa engkau meminta agar diturunkan Alkitab sekaligus. Ada yang lebih berat mereka minta, kan? Ada yang lebih dahsyatnya cinta. Ada yang lebih dahsyat pernah mereka minta. Siapa? Kakek moyang mereka, bukan mereka, kan? Apa yang diminta oleh bangsa Yahudi sebelumnya? Faqalu arinallaha jahrah. Ayana, berkata oleh mereka nenek moyang dari bangsa Yahudi. Apa kata mereka? Wahai Musa, arina,
perlihatkan olehmu akan kami akan Allah secara jahrah, secara nyata. Yang lebih berat nah. Ayana dapat dilihat mata. Nyailah kele bangsa Yahudi jamengan. Bangsa Yahudi sekarang mereka minta diturunkan Alkitab sekaligus. Kalau engkau merasa itu sudah berat, nah lebih berat loh yang dialami oleh Nabi Musa. Wah, anak bakal punya Nabi Musa. Gila kan cilet-cilet. Arinallah jahrah. Nah, perlihatkan kepada kami Allah secara nyata. Gimana secara nyata? Ayana bisa dilihat mata kepala. Nyailah kelewah. Apa yang terjadi kemudian? Fa'akhadathumu sa'iqah, maka menyambar akan mereka oleh petir. Petir artinya al-mautu, kematian. Begitu mereka minta kepada Nabi Musa agar Allah bisa mereka lihat secara dengan mata kepala, bam, langsung mati. Mati. Kenapa ya kaban laku? Sebagai hukuman terhadap mereka. Jadi sa'iqahnya bukan artinya disambar petir, tetapi disambar kematian, langsung mati. Cikalan dalam. Faqalu qauluhu ayana, dengan melihat dengan mata kepala, artinya muayyinina lahu, melihat oleh mereka baginya Allah. Mereka minta agar Allah itu bisa mereka lihat. Wadzalika anna Musa alaihissalam ikhtara min qaumi sab'ina min bani Israel. Bermula demikian. Kronologinya bagaimana? Itu sungguhnya bermula Musa alaihissalam itu memilih Nabi Musa daripada kaumnya Nabi Musa akan 70 orang dari Bani Israel. 70 orang ini orang-orang pilihan. Untuk temani Nabi Musa menuju Bukit Tursina. Fakharaja ma'ahum ilal jabal, maka berangkat Nabi Musa beserta mereka 70 orang dari Bani Israel ke gunung Tur. Untuk apa? Liyastaghfiru liqaumihim haitsu abadul ijla. Untuk memohon ampun oleh mereka. Untuk siapa? Untuk kaum mereka Bani Israel. 70 orang ini untuk memohon mohon ampun apa? Berhubung abadul ijla, berhubung telah menyembah oleh mereka akan patung anak sapi. Jadi Bani Israel coba tawa-tawa. Jadi pertama Nabi Isa naik ke Gunung Tur. Naik ke Gunung Tursina. Jadi sudah naik ke Gunung Tursina itu untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah, untuk apa? Berbincang-bincang, untuk mukalamah, berbicara dengan Allah, berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina. Sudah diberikan Taurat, turun Nabi Isa dari Bukit Tursina, itu Bani Israel sedang menyembah patung anak sapi. Habis itu mereka mohon ampun, maka Nabi Isa ajak 70 orang pilihan, naik lagi ke Bukit Tursina untuk mohon ampun bagi Bani Israel yang sudah menyembah patung anak sapi. Jadi karena apa? Jadi sepertinya ini kan kedepannya ini akan cerah. Jadi diajaklah 70 orang. Mereka nampaknya sudah betul-betul insaf. Diajak 70 orang. Ternyata begitu sudah sampai ke atas, faqalu arinallaha jahrah, maka kau aja. Oh hanauta, oh baneng, oh yana. Kau aja. Sudah sampai ke atas, berkata oleh mereka arinallaha jahrah. Perlihatkan olehmu akan kami akan Allah dengan nyata. Bisa dilihat mata kepala.
Jadi kan seharusnya karena ini diajak untuk memohon ampun, seharusnya ini orang ini dengan hati bersih sampai ke atas. Lain cerita qaulu fa akhadhathumus sa'iqah, lalu menyambar akan mereka oleh petir. Petir di situ artinya kematian. Mereka disambar kematian. Artinya tsumma uhyu ba'da dzalik. Kemudian dihidupkan akan mereka 70 orang setelah itu, dihidupkan kembali. Dan begitu mereka minta melihat Allah dengan nyata, bam, langsung mati. Lalu mereka dihidupkan kembali. Mereka dihidupkan kembali ketika berkata oleh Nabi Musa, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Wahai Tuhanku, pakau njak jinon aku mati. Model Nabi Musa. Wahai Tuhanku, law syi'ta, seandainya berkehendak oleh engkau, niscaya membinasakan oleh engkau akan mereka sejak sebelumnya. Dan menyapu binasa wa iyaya ngon lun jo tiga. Pakau jinon aku binasa, maka turunkan non aku binasa. Nah, jadi karena Nabi Musa protes berarti. Nah, jadi ketika mereka minta, padahal permintaan itu permintaan kurang ajar kan. Nah, jika kurang ajar itu sudah melampaui batas permintaan itu. Nah, tapi Nabi Musa masih bela. Nah, Bani Israel, Nabi Musa masih bela. Ya Allah, kalau binasa, kenapa nak binasakan saja sebelumnya? Mohon lun jangan binasa. Nah, sekalian dengan saya dibinasakan. Jadi karena diprotes oleh Nabi Musa, dihidupkan kembali. Tapi terus dinoan montong cibatak Bani Israel. Ibang keluar. Kan? Kadang natamong kadang awate plah laut waktu dibelah laut oleh Nabi Musa. Kadang natamong kadang lam gilinyong, laputa aja. Nah, jadi nya merembes-rembes terus banu cucu Bani Israel dinoan. Kan? Jadi cik mung ule wayanan. Hah? Kemana-mana itu pekerjaan dia itu merusak. Makon kayak nak bila oleh Nabi Musa. Pakon jino, pakon oje mode ko oje nu binasa ya Allah. Lo je nu binasa tiga. Protes Nabi Musa. Bati cika hera Nabi Musa wati. Hah? Sudah selamatkan Bani Israel ini dari Fir'aun. Kan? Begitu sudah selamat ini orang-orang ini bertingkah, dibawa lagi ke atas. Itu ndak hilang-hilang kelakuan mereka. Bam makong heda karena Musa bam lagi mati wa. Kalau pakong ko oje ngondo, yo mudeh ko ngondo mah istirahat heda kan mesti mawanya. Hei bikile lu ayo la eda awaknya. Paling orang Nabi Musa dibuang ke mati. Jih ke mati. Ya Allah medeh ko ronyan je ya Allah wate lumplah la oh medeh tuk ju tiga. Sehingga wajan wate plah la oh nan keimanan mereka, frekuensi iman mereka itu kan sedang tinggi-tingginya waktu itu. Laut kiri kanan. Kan Firaun di belakang. Kan itu keimanan lagi di puncak-puncaknya. Mudi mau kena mati watenya mati. Pakon jino luka heta. Hai bikile. Enggak. Mana luar? Protes Nabi Musa. Jadi berada kan Nabi Musa. Balik luar. Bizulmihim, dengan sebab kezaliman mereka, dengan sebab keaniayaan mereka. Siapa yang mereka aniaya? Haitsu ta'annatu fis su'al, berhubung tendensius cit, mencari-cari kesulitan oleh mereka dalam permintaan tersebut. Permintaan, perlihatkan Allah kepada kami dengannya. Itu ta'anud, itu tendensius. Kan? Itu hanya mencari-cari, itu hanya mempersulit, ingin mempersulit Nabi Musa.
Jadi awalnya kalau mati tiga ayat 70 roh. Alang ke laki pudi Nabi Musa merajuk Nabi. Pakunci dengan mati merdeka aja pudi belum. Jadi yang cara sindir hayu dah. Anak-anak ya Allah nu pudi lah ya Allah. Anak langsung lagi yang laki. Dan tapi lau sik ta merdeka rohnya nu mati ngolon nyu tiga. Kata tengok tibrah dua berah. Jadi berada ujian Nabi Musa. Cuma Nabi Musa mental kerugnya. Kerug mental Nabi Musa. Terbayang ke Pakai nama deh kau je hotel lumplah lao nan mati ya Allah. Nya kaheda kan mati demawa je. Tangan lolun. Tsumma takhadul ijla, kemudian menjadikan oleh mereka kan patung anak sapi sebagai Tuhan. Jadi ini apa peristiwa setelah, padahal kan seharusnya peristiwa ini kan sebelum 70 orang ini minta melihat Allah. Karena itu kan peristiwa mereka minta melihat Allah setelah kejadian Bani Israel menyembah patung anak sapi. Naiklah mereka kemudian sampai di atas minta melihat Allah. Jadi ini tsumma takhadhunya kiban. Kalau dalam qauluhu tsumma takhadhul ijla, firman Allah kemudian menjadikan oleh mereka akan patung anak sapi. Bermula tsumma itu untuk urutan sebutan pemberitaan. Itu hanya urutan sebutan, bukan urutan peristiwa. Kalau urutan peristiwanya mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa suruh mereka bertobat dan mengajak 70 orang naik ke Bukit Tursi, ke Gunung Tursina. Jadi ini tsumma berarti setelah peristiwa mereka mati mendadak berarti ya. Hanya tartib dzikri. Itu urutan sebutan bukan urutan peristiwa. Lianna ibadatul ijli, karena sungguhnya bermula penyembahan terhadap patung anak sapi itu adalah ia peribadatan itu sebelum demikian. Demikian mereka meminta melihat Allah dengan nyata. Kan? Balik keluar. Tsumma takhadul ijla, kemudian menjadikan oleh mereka akan patung anak sapi sebagai Tuhan setelah daripada setelah jadi ma-nya masdariyah. Jadi masdariyahnya makna karena dia hanya mentakwil kepada masdar. Setelah datang terhadap mereka akan mereka oleh bukti-bukti yang nyata. Apa bukti-bukti yang nyata? Yaitu mukjizat dari Nabi Musa. Apa mukjizat Musa? Tongkat jadi ular, tangan bercahaya, laut dibelah. Kemudian ada tahun-tahun tahun-tahun paceklik, tahun-tahun macam-macam lah mukjizat. Jadi bayinat, bukti-bukti nyata atas apa? Bukti-bukti nyata atas wahdaniyatillah, atas keesaan Allah. Jadi sudah banyak bukti. Yang lagi hawa guna, kadang wate menyeberang lautan ni, nak naik tamong hilang belinyo kadang. Maka jibatat. Tadi sudah mereka menyaksikan bukti-bukti yang nyata melalui mukjizat.
atas keesaan Allah. Mereka justru kemudian menyembah patung anak makong kloan kan, kloan kadang ledak melemak kadang kan, sehingga klo fa'fauna andalik, maka memaafkan oleh kami daripada masih kami maafkan. Kami masih maafkan. Walam nasta'siluhum, kami maafkan dan tidak membinasakan, tidak memusnahkan oleh kami akan mereka. Jadi istisal ini, memusnahkan ini, kalau bahasa sekarang genocide, genosida. Jadi genosida itu memusnahkan suatu kaum sampai ke anak cucunya, sehingga tidak ada lagi generasi penerus kan. Itu istisal, memusnah. Seperti bangsa Samud, mentongnya bangsa Samud, bangsa Samud leka kena istisal kan. Mereka sudah dimusnahkan oleh bangsa Ad, bangsa Ad sudah dimusnahkan oleh jadi bangsa yang bangsa-bangsa terdahulu yang masih hidup sampai sekarang yang ke Israel sampai sekarang masih disisakan oleh Allah. Masih disisakan oleh Allah. Padahal kalau mau itu waktu masa Fir'aun itu dibinasakan semua kan, tapi masih diselamatkan oleh Allah. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan memberikan oleh kami terhadap Nabi Musa akan otoritas, akan kekuasaan yang nyata. Artinya tasallutan bayyinan zahiran alaihim, kekuasaan yang nyata nampak terhadap mereka Bani Israel. Kami berikan otoritas kepada Nabi Musa. Perintah saja mereka seperti ini, mereka kami maafkan. Tapi perintahkan mereka melakukan seperti ini supaya taubat mereka diterima oleh Allah. Apa yang kami berikan, otoritas apa yang kami berikan kepada Nabi Musa? Aitu amarahum biqatli anfusihim. Sekira-kira memerintah ia Nabi Musa melalui otoritas yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Memerintahkan ia Nabi Musa akan mereka Bani Israel dengan apa? Biqatli anfusihim, membunuh diri mereka Bani Israel. Jadi Nabi Musa perintahkan mereka untuk bunuh diri. Ini sadis, ini atas dasar apa? Ini siapa yang berikan otoritas dan kekuasaan untuk suruh-suruh orang bunuh diri? Ini otoritas Allah berikan. Allah langsung berikan kepada Nabi Musa, suruh mereka bunuh diri. Taubatan sebagai pertobatan. Jadi cara taubatnya mereka, karena ini sudah keterlaluan. Cara taubatnya mereka sudah dimaafkan oleh Allah, tapi masih digantung kan, baru diterima taubat mereka. Caranya seperti orang Jepang, harakiri kan, harakiri, tusuk pisau, lalu itu orang-orang Jepang kalau gagal berperang kan, malu mereka pulang kampung. Jadi sudah disiapkan pedang, jadi dia tusuk di sini ke sebelah kiri perut, habis itu dia tarik ke kanan, mati kan. Itu orang Jepang seperti itu. Jadi harakiri. Kalau arah kanan lagi nyong. Karena dimulai dari kiri, makanya arah kiri. Tahu kalau nonton film-film perang awak Jepang kan, cara awaknya arah kiri lagi ya, tarik dulu kan. Jadi itu pernah diperintahkan kepada Bani Israel untuk menerima taubat mereka. Fa'ata'uhu, maka mematuhi oleh mereka Bani Israel akan ia nak melawan-lawan. Kenapa mereka nak melawan? Karena Allah berikan otoritas.
Sehingga ketika diperintahkan oleh Nabi Musa agar mereka tidak melawan, mereka patuh, langsung bunuh diri. Kan? Dibangun. Aja nyan. Demikianlah beritanya. Malam yang berbahagia, marilah bersama-sama beritanya. Takut. Wallah